Super Ego Podcast. Super Ego Podcast. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Super Ego. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Dari siapa? Perkenalkan. Oke, halo, nama gue Dimas. Gue dari JSD Team. JSD Team nih. Dari JSD kita dapat bintang tamunya dengan Mas Dimas. Waduh, Oke. thank you nih udah diundang nih oleh Bapak Bangkit. Thank you dan juga nih Super Ego udah datang dan nyiapin Siap. waktunya di weekend ini. Yoi, benar. Hari kedua WOP ya. Hari kedua nih sekarang ya. Sekarang masuk hari kedua. Kita kedatangan Mas Dimas. Gimana nih Mas? Tanggapan lu dengan WoW yang sekarang? Oke, WOP ya. Tanggapannya sebenarnya Udah ya, keliling kan dari tadi? Udah. Tadi datang langsung keliling bareng-bareng lu juga. Terus ya, gue seneng sih. Maksudnya WOP ada lagi. Ini jatuhnya di 2022 udah tahun 2 kali ya. Udah ketiga. Sebelumnya ketiga pernah ya. di Bandung. Oh iya, yang itu WOP Bandung, Jakarta lagi. habis itu Iya. dia dibikin lagi gitu. Dan kemarin dia juga sempat nge-share anak-anak WOF bahwa ya ini pengen ngebalikin esensinya WOF lah ya. Sebagai emang ini aneh denim gitu. Dan seru sih so far. Maksudnya brand denimnya juga sesuai rame gitu. Jadi bener-bener kalau dibilang the biggest denim exhibition ya, orang yang bakal datang kelihatan sih bahwa oh iya ini exhibition denim gitu. Oke. Sisanya malah gua sendiri sebagai yang ngeliat yang kayak footwear ataupun yang kayak aksesoris kayak misalkan kaos kaki gitu-gitu pun juga bervariasi sih. Dan beberapa tadi ada collab-collab yang exciting juga ya. Iya, ada beberapa collabs juga sih, spesial rilis di sini juga sih. Benar. Oke. Seru sih so far ya harusnya ya. Seru ya. Dan berarti lu kalau di WoW itu udah sering tipikal yang suka ikut ke WoW datang gitu, atau lu udah berapa kali ikut WoW gitu? Datang gitu. Gue jatuhnya ini gue datang lah ya. Iya. Kalau untuk ikut mungkin belum lah. Tapi kalau datang sih beberapa kali. Cuma emang belum yang gue bisa bilang sering lah ya. Jadi mungkin masih kehitung jari lah gitu. Mungkin beda dengan Bapak Bangkit mungkin udah sering. Kalau gue masih hitungan jari lah beberapa kali gitu. Karena mungkin ya salah satu ininya juga WoW kan lumayan identiknya sama denim heads-nya juga kan. Yang mungkin benar-benar ya baikpun nanti kita bisa ngobrol ya definisi denim heads itu akan seperti apa. Cuma gue mikirnya WoW kan pasti denim heads yang mungkin OS-nya bakal gede segala macam. Yang gua mungkin bukan tipe yang modelnya OS gede dan lumayan ngejar fading gitu, tapi lebih jeans buat daily wear kalau gua. Mungkin kenapa gua mungkin belum terlalu ngulik lah kalau WoW beberapa kali. Tapi lu pribadi itu yang suka pakai denim gitu gak sih Mas? Nah iya kalau suka iya, Suka karena, ya? tapi memang gue fokusnya daily wear itu sih. Daily wear ya. Bener-bener kan kalau yang katanya OS yang tinggi emang lebih panas gitu ya mungkin ya kalau segala macam. Dan gue pengennya memang yang lebih nyaman untuk harian dan apalagi badan gue lumayan gemuk, jadi emang yang fokusnya ya udah buat daily wear. Dan emang kenapa sukanya lebih prefer denim ya karena tahan lamanya itu kan sih Pak, sebenarnya kan lebih enaknya di situ. Buat orang yang daily activity-nya cukup padat, cocok lah ya. Iya, lumayan enak sih gitu. Oke, dan gue lihat yang sekarang ya kayak outfit lo yang sekarang ini ya. Benar. Gitu Ini dia. ya. Outfitnya apa? Kalau gue lihat cukup outstanding juga nih, pakai overall. Nggak banyak orang yang berani lah bisa dibilang pakai overall ya. Benar. Gitu. Iya, nah kalau overall nih menariknya gue tuh tadinya ya orangnya bukan yang suka eksperimen sama pakaian sih. Maksudnya pakaiannya biasanya cukup basic gitu. Basic lah ya. Nah cuma emang kesini gue lagi nyoba aja sesuatu yang baru, tapi mungkin nggak terlalu heavy lah, nggak terlalu kelihatan kayak udah eksperimental banget atau gimana gitu. Buat pribadi gue ya, akhirnya gue ngerasa kayaknya banyak yang bilang ini baju kodok atau baju monyet juga. Iya. Cuma mungkin ya kita bisa bilang ini kan overall. Gue tertarik nih sama overall gitu. That's why abis itu gue coba kulik dan ya kita ngobrol-ngobrol dan ternyata lu ngeluarin. Jadi akhirnya gue juga coba nih. Gitu. Dan ternyata cocok ya di lo Cocok ya. sih Pak, cocok. Maksudnya buat ngasih look yang sedikit beda aja sih. Gue juga nggak mau yang stunning banget atau gimana kayak kan. Tapi ya kasih tweak yang sedikit beda untuk daily, ya overall enak sih. Oke. Dan thank you juga nih udah pakai overallnya nih, kolaborasi sama Iser nih by the way. Betul sekali, oleh Bapak Iser James dan Iser Super Ego. James. Mantap. Pak Iser tadinya mau diundang ke sini tapi Oh iya. lagi ada di Jogja. Jadi Oke. Dia- Sayang sekali tidak bisa hadir ya. iya, jadi next kayaknya baru nanti ngobrol lagi sama Isernya kita. Iya, Terus balik lagi nih ke activity lo seharian apa sih Mas?
Oke, kalau keseharian gue itu sosial media strategis di JSD. Di Oh, Jakarta jadi Sneaker bagian Day. sosial strategisnya ya? Iya. Oke. Jadi dari awal gue masuk udah ke sosmed, fokusnya di Instagram kan. Akhirnya gue udah ada partner juga, Alex. Jadinya gue bisa lebih fokus ke strategisnya dan lebih bantu hal-hal di luar sosmed juga sih sedikit-sedikit. Tapi emang daily gue itu di Jakarta Sneaker Day. Oke. Nah, kalau dilihat kan JSD itu kan awalnya berangkatnya dari event ya. Ya, betul. Nah, sekarang tuh mulai beralih ke media lah ya. Ya, Kalau bisa dibilang sekarang udah jadi media Ya. gitu. Boleh cerita nggak sih proses awalnya dari event terus bisa sampai ke media tuh seperti apa gitu? Oke. Nah, tapi ini menariknya adalah betul kita tuh mulai dari event kan. Betul Iya. banget. Cuma memang treatmentnya Invia Group itu setiap mereka mau bikin event biasanya mereka akan nge-build justru medianya dulu nih. Oh, Jadi- justru dari medianya ya, fun Jadi fact-nya dari medianya justru. Jadi dari Oke. medianya dulu. Jadi misalkan ternyata Ah. waktu JSD kita mau bikin event JSD, ya udah kita Oke. bikin tuh media Ah. Instagram lo Jakarta Sneaker Day. Nah, Oke. biasanya kita isi dulu untuk hal-hal yang berbau dengan event yang mau dituju. Berarti kalau JSD isinya event-event sneaker. Oke. Atau misalkan ya udah pasti news, rilisan ataupun fun fact tentang sneakers kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya ngumpulin komunitinya dulu. Pas komunitinya udah kebentuk, traction udah oke, pas kita announce event, jadi kita nggak announce-nya nggak mulai dari nol lah istilahnya. Kita udah ada kumpulan orang-orang yang suka, udah punya followers dan sedikit banyak pasti followersnya itu yang udah follow, akhirnya juga tertarik dengan datang ke eventnya. Jadi emang biasanya kita bikin event itu ya dimulai dari medianya dulu, baru akhirnya launching event. Oh, Kalau Invia. oke. Nah, Dan JSD berarti di bawah Invia lah ya? Iya, Invia Group. Invia Group lah ya? Invia Group. Dan memang akhirnya setelah JSD-nya eventnya jalan, itu memang akhirnya ya kenapa, karena kita udah mulai dari media, jadi pas JSD-nya udah kelar, eventnya ya udah kita mulai lagi jadi kayak media lagi tuh treatmentnya gitu. Cuma mungkin medianya bukan media yang mungkin sampai ke jurnalistik atau gimana ya, tapi lebih media yang memang fokusnya ke community aja sih, yang lebih nyantai, yang emang sharing hal-hal yang ya udah berseputar sneakers. Cuma mungkin juga lebih banyak juga ya sharing sama emang ngangkat sesuatu aja sih untuk jadi obrolan sama-sama di skenanya. Iya. Dan kalau gue lihat JSD ini cukup relate sama Super Ego nih. Biasanya juga iniin community kayaknya ya. Ya. Kalau gue lihat. Benar-benar. Karena kan ya apalagi skena sneakers kan emang identiknya skena seperti ini kan identiknya juga dengan community gitu kan, dari community sneakersnya itu sendiri kayak IST dan juga bahkan turunannya yang istilahnya yang udah lebih segmented lah, kayak Fanshead Indonesia, Converse Indonesia. Jadi emang ya sedikit banyak, apalagi JSD ada di dunia sneakers, ya sedikit banyak kita harus, sedikit banyak sih kayak udah wajib untuk JSD-nya untuk bisa catch up juga sih sama komunitinya gitu. Karena kan isi dari event sneakers dari event sneakers juga salah satunya kan hal yang berbau tentang community gitu. Iya. Jadi mau nggak mau sih Pak, kita harus turun sih. Harus turun ya. Oke. Dan tambahan lagi kayak di JSD-nya pun juga sekarang banyak kolaborasi sama beberapa brand atau beberapa aktivitas yang lain ya kalau gue lihat ya. Bahkan lu bikin event lo itu kemarin kolaborasi kan judulnya ya kan. Iya, jadi kemarin itu event kita JSD 2022 itu emang bawa tema gedenya tuh Connect and Collaborate. Kenapa? Sebenarnya sih visinya tetap sama kayak dulu, cuma ini pengembangannya karena kita ngerespon dari pandemi, bahwa mungkin di pandemi kita udah mulai ya stay di rumah, mungkin interaksinya lebih ke sosmed aja, digital, udah jarang ada interaksi yang ketemu lagi sama orang-orang gitu. Dan itu hampir setahun 2 tahun lebih kan. That's why saat kita mau bikin event offline lagi yang pertama, kita ngerasa ya dengan event offline itu kayak ini jadi ajang kita untuk connect lagi sama dari connect pun. Connect itu kan antara lu kenal lagi sama orang atau lu udah kenal tapi akhirnya connect lagi sama teman-teman lama lu. Nah, dari hal connect dan reconnect itu baik baru maupun lama ya akhirnya hopefully bisa terjadi kolaborasi untuk bisa sampai ke tujuan bersama lah gitu.
Gimana cara kita bisa punya kolaborasi untuk bisa membuat hal yang lebih baik aja bareng gitu. Yuk kita bikin apa buat ngegaungin lagi nih atau ngebangkitin lagi yang tadinya sempat sulit lah pas pandemi ya kan. Gitu. Jadi fokusnya itu sih connect dulu, dari connect udah kenal, udah akrab segala macam. Ya harusnya sih dengan punya sharing sama-sama tujuannya apa, terus concernnya apa, bisa tuh tiba-tiba ketemu benang merah dan kolaborasi buat jalan bareng. Posisi itu ya. Iya, emang kayaknya kita kedepannya juga emang harus kolaborasi ya, sama entah itu sama media atau brand antar brand, itu kayaknya udah saatnya lah sekarang untuk bisa kita kolaborasi gitu. Benar-benar wajib sih. Dan kedepannya ada kolaborasi apa nih Mas kalau boleh tahu? Wih, ini nih bocor-bocor. Kasih tipis-tipis buat teman-teman di sini. Sebenarnya kalau kolaborasi sih should be ada harusnya. Cuma memang ya belum banyak detail yang bisa di-share nih. Cuma ya justru malah kita memang fokus nantinya di 2023 tentu kita akan ada lagi JSD event lagi, offline lagi seperti biasa di Q1 biasanya. Cuma mungkin detailnya nanti itu soon bisa ada di sosial media JSD, jadi bisa stay tune dulu. Ya in the meantime tentu teman-teman sneakers juga udah siap-siap pasti ya ke misalkan ke eventnya USS itu bentar lagi ya kan. Jadi bisa tuh nanti kita hadir juga bareng ramein lagi di event sneakers lagi lainnya termasuk USS, nanti habis itu kita juga bareng seru-seru lagi di JSD lagi. Oke, dan kayaknya nanti mudah-mudahan di JSD kita ada launching juga ya, Super Ego nih. Iya betul. Hopefully ya itu kan kenapa event itu menurut gue juga salah satu yang penting adalah ya buat awareness, terutama sih sebenarnya buat awareness branding sama buat aktivasi lo. Betul. Kan, untuk ngerilis sesuatu yang baru dan juga itu bisa dirasain langsung sama orang kan. That's why pasti feel-nya sedikit banyak bisa lebih spesial saat di offline event. Dan ya salah satu yang pasti ditunggu orang adalah ya rilisannya apa aja nih tenan-tenannya ya kan, termasuk ya Super Ego ya kan. Dan lu pun juga lagi kenceng-kencengnya sih Pak berarti ya untuk kolaborasi ya. Padet banget gak sih? Iya, kita emang ngejagain itu sih supaya apa ya tadi gue bilang seperti yang gue bilang kita pengen ngerangkul ibaratnya sekarang tuh eranya udah kolaborasi, jadi nggak perlu lah ibaratnya kubu kiri kanan ibarat semua kita join bareng gitu kan. Kita maju buat industri kreatifnya biar lebih keren lagi lah gitu. Supaya bisa lebih ya sama di Indonesia pun akhirnya bisa lebih dicintai lah, pengennya kayak gitu. Benar. Dan itu ya kolaborasi tuh. Nah ini yang menarik menurut gue buat kolaborasi adalah sekarang kan udah emang pop banget kolaborasi kan. Hampir semua brand bisa kolaborasi dengan brand lain kolaborasi dengan brand lain kolaborasi dengan entity yang lain kan. Yang menarik tantangannya bahkan sebenarnya menurut gua udah ya udah gimana caranya kolaborasi lu tuh punya story yang genuine sama yang akhirnya itu yang ngebuat kolaborasi lu mungkin bisa stand up dibanding kolaborasi yang lain nih, karena kan pasti akan banyak kolaborasi setiap bulan, setiap minggu. Akhirnya gimana caranya kolaborasi lu bisa lebih stand out, kayak wah ini kolaborasinya unik juga ya. Boleh deh gue coba cek dulu kenapa nih kolaborasi apa aja segala macam gitu. Karena kolaborasi lagi banyak-banyaknya nih gitu. Terus ada, jadi gimana cara itu bisa stand out kan. Ya lu sendiri gimana, kayak lu termasuk yang cukup sering lah ya, lagi kenceng-kenceng kolaborasi gitu. Iya, tadinya awalnya itu nggak sih kayak kita ya nggak cuman sekedar bikin produk kita kolaborasi, tapi kita harus bikin ngejagain campaign dan movementnya sih Pak, supaya apa kita nggak berhenti hanya cuman di kolaborasi itu, bahkan kita pengennya ya tetap akan jalan terus. Jadi dari movementnya nggak berhenti di situ aja, tapi akan terus ada gitu. Jadi nggak cuman ibaratnya ya koneksinya nggak keputus gitu. Gitu. Jadi kita pengennya emang ngejagain itulah, dan apa ya itu kita bangunnya dari kontribusi kita, dari personality ke teman, ke friends and family, kita sharing bareng, brainstorming bareng, sampai akhirnya bikin sesuatu karya pun jadinya lebih bold gitulah. Gitu. Lu sendiri nih nanya juga kali ya, lu sendiri kan pasti ya kolaborasi kita setuju bahwa udah makin banyak lah sekarang, udah
makin banyak aksesnya, makin terbuka, orang juga mungkin aware bahwa seru nih kalau collab untuk bisa sharing market atau ketemu market yang baru gitu. Dan akhirnya bisa jadi leads tuh banyak juga nih tawaran kolaborasi ke brand lu gitu, Super Ego gitu. Nah, lu kira-kira dari lu gimana untuk akhirnya sampai oke, deal kita kolaborasi, atau oke, boleh sih kita coba ngobrol dulu aja kali, terus cari aja dulu, atau mungkin oke menarik sih gue tampung dulu sampai akhirnya deal. Kalau di Super Ego balik lagi, kalau kita hopefully kita open lah. Kita open ke semua teman-teman yang lain. Tapi kita ambil dulu benang merahnya. Kita pengennya tuh semua berangkatnya dari temen dulu sih, Mas. Kita ngebangun dulu ekosistemnya sampai itu mulai tumbuh. Akhirnya ya kita ketemu nih, kita sharing bareng sampai ketemu, oh di mana nih titik tengahnya supaya kita bisa dari si brandnya sama brand atau kolaborator yang lain itu pun jadi message-nya sampai nantinya di produknya. Karena kita pun juga nggak mau nantinya produknya ini ataupun outputnya cuman jadi tukeran logo aja gitu. Jadi kita pengennya tuh kayak ngerasain ada feel-nya, oh nih kayak di kolaborasinya sama Acer gitu, nih ada tesnya Acer masuk di Super Ego gitu. Jadi kita bisa ngerasain hal itu sih. Jadi saat make pun kita bisa jujur lah, ibaratnya kayak oh ini emang karyanya Acer ya Acer ya seperti ini gitu karakternya gitu. Dan kita pengen jadi kayak kanvasnya dia sebagai karya untuk dia bisa berkreasi gitu sih, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya open ya. Kita open, but then ya udah ngobrol dulu sih untuk cari kliknya nih. Jadi, sama ngatur timeline-nya sih. Timeline-nya tuh itu agak sulit sih. Bagi kita kan ada proses kreatifnya, produksinya dan segala macam. Dan nentuin timeline tanggalnya itu yang agak susah sih. Tadinya kita juga awalnya pengennya tuh tiap bulan kita ada kolaborasi, tapi nice. Tapi ternyata sulit. Sulit ternyata. Sulit. Tapi ya itulah, itu tantangan buat kita, karena buat kedepannya kita ya jauh bisa di situ kan kita belajar kan. Namanya di sini kita belajar untuk bisa selalu open sharing sama teman-teman yang lain gitu. Ya itulah. Terus balik lagi ke JSD-nya nih. JSD kan sekarang gue ngeliatnya sudut pandangnya sebagai media juga. Kan mungkin di selama pandemi ini kayaknya mulai banyak media ya. Mulai banyak media bermunculan, media-media baru dan yang lain. Itu kalau menurut lo gimana tuh, Mas? Kalau menurut gue nggak masalah sih, karena justru gue ngelihatnya semakin banyak teman-teman yang juga main ke situ. Atau misalkan kita ngomonginnya media yang fokusnya ke sneaker sama fashion gitu, ngomongin ke situ aja, ternyata makin banyak yang ke situ, berarti tandanya mereka ngelihat ada peluang di situ kan. Berarti tandanya mereka ngelihat bahwa industrinya lagi bagus. Kalau industri bagus ya itu good news nggak sih buat kita gitu. Industri berarti dalam hal JSD punya event, berarti ternyata dari sudut pandang lain bahwa ternyata industri lagi bagus, which is brand berarti lagi oke. Mungkin banyak brand baru bertarangan yang berkualitas juga. Ternyata mungkin pasarnya lagi bagus, lagi punya buying market yang enak. Dan ya menurut gue sih akhirnya itu ngelit ke fakta bahwa industri lagi oke. Ya nggak masalah sih, toh nantinya menurut gue setiap media sama kayak brand lah, setiap media tuh pasti punya taste-nya sendiri gitu, punya cakupannya sendiri, punya kurasinya sendiri, punya taste-nya sendiri, gimana caranya biar media ini bisa punya mata yang makin banyak untuk melihat ke media ini kan, biar berbeda dengan media lainnya. Itu juga nanti akan ada waktu sendiri, pasti mereka juga ya udah kita harus punya perbedaan yang lain nih segala macam, tapi toh akhirnya bisa saling support satu sama lain kan. Kayak toh akhirnya dengan banyaknya media yang di skena sneaker dan fashion, JSD juga nanti saat event bisa cukup terbantu untuk kita bisa reach out dan bisa ngobrol sama mereka untuk yuk bisa bantu event kita juga yuk nanti buat media partner. Jadi banyak yang support gitulah ya. Support juga, bisa saling support juga ke JSD dan juga saling support antar JSD sama medianya juga gitu. Jadi harusnya makin seru, dan buat sisi brand harusnya semakin banyak coverage semakin bagus lah ya, untuk produk lo bisa makin dilihat sama yang lain, ya nggak sih? Betul. Dan
yang ngebedain JSD sama media yang lain tuh kalau bisa dibilang apa sih Mas sebenarnya? Oke. Kalau tapi ini ya pribadi ya. Iya. Cuma menurut gua kita itu so far tetap mau coba fokus utamanya dulu di sneakersnya sih. Cuma memang nah ini visi yang sempat yang selalu salah satu founder JSD Mas Andre itu ngomong ke kita bahwa JSD itu visinya untuk ngebuat yang namanya sneaker for all lah, bahwa berita tentang sneakersnya itu sendiri ataupun apapun tentang sneakers itu harusnya bisa dikonsumsi untuk banyak orang. Sneakersnya itu harusnya bisa dikonsumsi untuk banyak orang, beritanya juga harusnya bisa disebarkan ke semua orang gitu. Dan itu kenapa angle-angle itu yang visi itu yang sebenarnya harusnya diturunin sama JSD baik di sosial media maupun di eventnya. Yang mana sebenarnya kita ngerasa bahwa salah satu poinnya adalah sneakers itu bukan cuma yang hype sneakers aja kan, tapi ternyata ada general release produk ya kan, yang ternyata bisa kita hop juga gitu, dan ternyata keren gitu, bukan berarti sneakers harus hype kan. Betul. Gitu, bukan harus yang collab lah, tapi bahkan general release juga oke. Dan itu salah satu poin yang bisa yang JSD coba terus sampein juga sih di sosial media gitu, bahwa ini ada general sneakers tapi ini juga oke gitu loh, gak harus yang collab segala macam. Dan poin lainnya adalah memang kita itu pengen banget juga support ya stakeholder di sneakersnya itu juga sih, baik itu terutama community. Dan soalnya makanya beberapa kali JSD willing juga untuk invite collab nih sama community, karena kita tahu bahwa JSD sebagai platform tuh pasti terbatas lah dalam informasi, dalam penyajian. Tapi tentu teman-teman community ini kadang juga ada yang lebih tahu juga kan secara spesifik tentang berita tentang suatu brand. Kenapa enggak kita coba kolaborasi ini? Kita puji Tuhan mungkin JSD lumayan growing untuk followers, punya lumayan. Yuk kita bantu untuk kita dorong juga berita dari community ini untuk bisa diketahui lebih banyak. Itu salah satu juga untuk mendukung. Sama memang kita juga mau mendukung untuk brand lokal juga, udah pasti itu dari awal. JSD juga salah satu banyak tenan juga lokal, dan juga bahkan konsumsi JSD feature format kita itu mostly juga persentasenya memang tetap lebih banyak brand lokal. Jadi pengen kita juga support di brand lokal. Kita punya satu hari namanya JSD Rabu Lokal, itu emang khusus satu hari itu khusus kita cuma posting untuk brand lokal aja. Oh, oke. Jadi setiap Rabu tuh ada konten khusus buat brand lokalnya ya? Ya, jadi emang khusus beritanya cuma brand lokal aja. Hopefully kita bisa pola Rabu Lokal ini bisa lebih, konsepnya lebih gede lagi supaya bisa lebih impactful juga untuk brand lokal. Sisanya ya sebenarnya kita akan tetap kulik dan juga istilahnya kita sebarkan juga hal-hal yang berbau sneakers terus sih. Fokusnya sebenarnya di situ, dan nantinya hal-hal di luar sneakers tapi berhubungan sama sneakers itu juga kita support. Kayak ya hampir semuanya juga berkaitan. Sports aja berkaitan sama sneakers udah pasti. Arts udah pasti ya kan. Jadi itu sih sebenarnya fokusnya ke sneakersnya dulu kita. Sneakers, baru habis itu turunannya apa, baru kita support lagi di situ. Oke. Dan kalau gue lihat juga JSD nih mirip kayak Wolf juga nih. Dia banyak support dari, bahkan diisi dari tenannya tuh semua brand-brand lokal ya. Kalau gue lihat. Jadi kurang lebih ya JSD sama si Wolf nih hampir mirip lah sebenarnya, benang merahnya ke support industri lokalnya ya. Iya, di situ ya. Biarpun memang tentu kita take notes banget, respect banget ke Dabirnya juga ya. Itu maksudnya lumayan one and only ya, dan juga udah tertua, bahkan mereka dari forum-forum, dan zamannya berganti, platformnya lumayan berganti gitu kan. Sekarang mungkin dulu di FB Group ya kalau nggak salah ya, dulu di forum. Sekarang tuh tetap ada tapi di Discord tetap keep up gitu. Dan dari community itu mereka bisa ngelahirin brand-brand, bahkan itu menurut gue yang salah satu yang sulit sih. Tapi mereka bisa ngelakuin itu, ngelahirin brand yang dari community dan akhirnya bisa jadi itu menurut gue keren sih. So salah satunya kita juga pengen belajar dari Dabir itu sih. Iya. Oke. Dan kalau lu sendiri dan JSD gitu, sudut pandangnya ngelihat brand lokal
umumnya yang sekarang seperti apa sih Mas? Brand lokal Hmm. umumnya. Sebenarnya sih justru gue seneng secara pribadi karena banyak juga beberapa brand lokal yang akhirnya baru munculan tapi udah punya taste-nya sendiri aja gitu. Udah ngerti mau kemana, Hmm. udah punya diferensiasi produk kayak pas ngeliat kayak oh ini seru juga nih. Ini apa ya gitu. Biarpun baru sekali rilis gitu, baru tapi kita udah tahu bahwa referensinya udah cukup spesifik, segmented, tapi ya menurut gue bagus gitu. Karena sekarang ya segmen-segmen yang mungkin dulu nggak terlalu gimana, sekarang udah makin kelihatan dan punya marketing spesifik tuh malah menurut gue bagus ya kan. Bahwa lu udah tahu yang lu mau tuju tuh siapa. Dan seru-seru baik itu apparel maupun sneakers itu menurut gue seru. Bahkan kalau faktanya perihal yang sneakers, dengan makin banyak stiker brand yang dibuat, berarti mereka tuh ngeliat bahwa kayaknya pasar sneakers bakal makin bagus. Jadi kita seru juga kalau untuk ikutan ya ngeramein pasar sneakers. Iya. Itu sih gue ngeliatnya seru sih. Udah ada yang berani spesifik, Udah mulai banyak. udah tahu marketnya apa dan tahu dia mau kemana. Jadi ya enak sih ngeliatnya. Udah lebih banyak brand baru tapi udah mature gitu ya. Iya. Udah minimal tahu deh dia target marketnya apa gitu. Jadi nggak cuma sekedar bikin koleksi, tapi koleksinya udah tahu. Oh koleksinya ternyata misalkan sports minded gitu. Ya udah itu udah kelihatan tuh. Oh mereka emang kayaknya berangkat dari situ. Atau sport auto minded gitu. Auto fashion banget ya kan. Identitinya udah ada, karakternya udah ada gitu ya. Karakternya tuh udah ada banget. Itu sih yang keren. Keren sekarang. Ya mungkin udah mulai banyak referensi jadinya udah bisa dapat outputnya udah jelas gitu ya apa yang mau lo tampilin gitu ya. Iya, benar. Oke. Dan kalau ngeliat lu sendiri dari si brandnya Super Ego tuh gimana Mas? Tanggapan lo nih? Super Ego ya, gue tuh pertama kali tahu tuh pas yang ya gue visit USS ya waktu itu ya. Dan gue senengnya tapi ini personal banget ya Mas. Karena pas gue tahu beberapa produk di Super Ego, gue seneng karena ya kisahnya tuh gue sekarang lumayan makin sehat dalam artian bertambahnya berat badan ya kan. Nah, dari situ emang ternyata beberapa pakaian gue akhirnya gue harus butuh yang baru segala macam dengan adjustment lah ya untuk berat badan segala macam lah. Akhirnya ternyata salah satu yang bikin gue justru seneng sama Super Ego ya karena dia nyediain yang sesuatu yang sebenarnya kayak gue lagi butuh, yaitu memang celana yang lebih gombrong ya, lebih loose baggy ataupun loose fit, baggy ataupun loose fit, dan memang secara pinggang juga lu tuh punya kayak elastic Adjuster gitu ya, karet. Adjuster karet gitu dah. Itu yang bikin lebih enak sih menurut gue. Entah kenapa gue nggak tahu, mungkin gue juga nggak terlalu belum ngulik denim banget ya, tapi gue nggak tahu apakah itu udah lumayan banyak atau enggak. Cuma gue seneng sih saat ada itu cukup menjawab yang gue lagi butuhkan juga. Itu dari personal untuk perkenalan ya. Sisanya menurut gue ya dari ngobrol-ngobrol kita juga ya kan, kita sering ngobrol segala macam perihal Super Ego ini. Maksudnya untungnya Super Ego termasuk salah satu brand yang tahu mau kemananya itu sih, dan tahu marketnya mau kemana, dan jadi lu udah tahu market lu dan lu juga tahu market yang lagi mau lu expand itu market yang kayak gimana. Nah itu sih menurut gua yang gue suka, itu jadinya kolaborasi lu atau rilisan lu itu tuh kelihatan cocok dengan pasar yang mau lu tuju gitu. Nah itu menurut gua bagus sih, tepat sasaran aja gitu menurut gua. Itu menurut gua ya, jadi ya gue suka itu spesifik, tahu mau kemana dan tahu mana yang mau dihajar, dan juga dari situ itu tergambar dari rilisan juga. Oke. Thank you komennya positif nih. Positifnya dong, positif dong. Alhamdulillah. Oke, ini terlepas dari pertemanan kita ya, tapi Iyalah, bener. itu pure honest review dari Bener. Mas Dimas ya sendiri. Oke. Terus terakhir nih Mas, lo ada pesan khusus gak sih untuk Super Ego dan Wolf-nya sendiri? Kedepannya seperti apa? Gitu? Oke, kalau untuk ya Wolf dulu kali. Kalau Wolf sih sebenarnya menurut gue keep it up aja ya. Keep it up banget.
hopefully ya toh JSD juga udah kita willing banget untuk bantu so far untuk WOF ini JSD juga bantu sebagai media partner. Hopefully next kita bisa ngobrol lagi, siapa tahu kita bisa do something yang more than media support ya kan untuk WOF dan juga JSD-nya dengan WOF dengan teman-teman denimnya gitu dengan titel sebagai the biggest denim exhibition which is sangat true ya kan sampai sekarang. Siapa tahu juga ada opportunity lain ataupun hal lain yang bisa kita sharing dan itu nggak harus langsung event atau collab tapi lebih ya udah kalau emang ternyata sharing tentang news atau misalkan tentang konten dulu itu juga nggak masalah karena menurut gua collab tuh nggak harus langsung produk apa gimana gitu ya udah cari mutual feeling dulu ya kan bisa disupport apa segala macam toh akhir-akhirnya tujuannya untuk majuin juga salah satunya brand lokalnya juga dan kita sebagai ya sebagai community dan event JSD sebagai platform dan juga event juga bisa mewadahi lah mewadahi brand lokal ini dengan event kan dengan event dan media. Jadi dari situ aja udah ada sama siapa tahu kita bisa do something more yang bisa bantu satu sama lain dan industrinya. Kalau untuk Super Ego menurut gue ya keep it up sama ininya juga sih Pak, maksudnya lu udah tahu lu mau kemana, udah tahu pasarnya dan lu sendiri juga udah tahu taste Super Ego seperti apa ya kan, dan pasar yang mau lu expand seperti apa ya keep it up with it aja sih. Sama memang gue seneng dengan kolaborasinya juga cukup apa ya yang tadi kita bilang sih gak cuma sekedar collab atau mungkin sharing logo aja tapi lu punya sesuatu yang berbeda lah, punya poin-poin yang jelas tentang collab lah. Menurut gue itu harus di keep it up sih. Mungkin collab memang gak perlu sering tapi sekali ya collab lu punya sesuatu yang memang ceritanya juga genuine, itemnya terutama juga berbeda dengan rilisan yang reguler segala macam dan itu bisa bagus sih menurut gue ya. Itu sih. Oke. Siap. Thank you banget nih Mas Dimas atas waktunya. Semoga kita bisa ini dong. Kolaborasi terus. Berarti gantian dong. Coba harapan atau pesan buat JSD dong. Oke, kalau gantian. Harapannya Super Ego ya. Kita bisa rilis di sana sih nanti. Wah, itu. Mudah-mudahan kita ada kolaborasi nih nextnya. Kedepannya kita maunya sih kita rilis di sana gitu nanti. Amin. Kita bikin activity lah di sana. Itu harapan JSD juga tuh. Iya. Kita harus ada kontribusi lah di dalamnya buat eventnya biar bisa jalan terus gitu kan. Kita activity-nya juga bisa lebih padat gitu. Jadi nggak cuma sekedar event ya lo sebagai wadah tapi kita juga bisa ada di situ bikin aktivitasnya gitu. Biar lebih seru aja gitu. Jadi berasa kalau eventnya kayak wah eventnya ini disupport sama yang lain gitu. Jadi nyalonya pun gak jalan sendiri, kitanya juga jalannya bareng jadinya. Benar. Gitu. Ya itu harapan kita juga lah pasti lah, saling support. Nanti kita kontek-kontekan bocor-bocorannya di belakang panggung ya. Off the record aja. Off the record aja ya. Oke. Biar seru. Oke, siap. Thank you banget Mas Dimas sudah ngobrol-ngobrol atas waktunya. Thank you juga Super Ego nih. Ya, kita tutup podcastnya kali ini. Terima kasih semua sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you See you guys. Podcast.